Halo Miss Tevi, halo teman-teman semuanya. Saya Eluk Sufinadiarto dari kelas 11 IPA akan mempresentasikan tugas 3 tugas fisika. Jadi, bagian saya adalah difraksi cahaya. Apa sih difraksi cahaya itu? Difraksi cahaya atau pelunturan cahaya dapat terjadi ketika cahaya yang sedang merambat, menembus atau melalui suatu penghalang atau celah yang sempit, di mana peristiwa difraksi cahaya ini nantinya akan menimbulkan pola gelap terang pada layar. Nah, contoh difraksi cahaya ada di atas ini. Nah, bisa terlihat kan, kalau pada gambar di atas ini, cahaya yang datang kemudian menembus suatu penghalang atau celah yang sempit. Nah, peristiwa di inilah yang disebut sebagai difraksi cahaya. Dan ternyata difraksi cahaya banyak alat kesehatan yang bisa memanfaatkan dengan difraksi cahaya ini. Contohnya, LASIK. Pada operasi LASIK, difraksi cahaya dimanfaatkan untuk mengukur diameter pupil mata dari pasien. Sementara itu, pada optogenetika, difraksi cahaya digunakan untuk menyebarkan sel ke saraf otak untuk menyembuhkan pasien stroke. Selain itu juga, difraksi cahaya juga dapat dimanfaatkan sebagai mengukur ketebalan rambut loh. Pengukuran diameter rambut ini dilakukan untuk mendeteksi kerontokan rambut serta penyakit genetik kanker dan gejala kebotakan. Nah, tadi kan sudah menjelaskan contoh difraksi cahaya pada bidang kesehatan. Saya akan menjelaskan ke rumus difraksi cahaya. Yang pertama, difraksi cahaya tunggal. Sesuai dengan namanya, difraksi celah tunggal yaitu sumber cahaya yang merambat hanya melewati satu buah celah saja. Contoh, ada sebuah cahaya laser yang ditembakkan melalui celah tunggal, maka akan menghasilkan pola gelap terang pada layar. Yang kedua, difraksi kisi atau disebut dengan celah banyak. Difraksi kisi ini merupakan susunan dari sejumlah besar celah paralel yang lebar dan jaraknya antar celah sama. Sebagai contoh, ada sinar laser yang ditembakkan melalui celah kisi maka akan menghasilkan pola gelap terang pada layar, di mana jarak antara pita terang pusat dengan pita terang 1:1 panjang gelombang, sedangkan jarak antara pita dengan pita terang yaitu 1/2 panjang gelombang. Jawaban yang tepat adalah difraksi. Kenapa difraksi? Karena difraksi cahaya merupakan peristiwa menyebarnya suatu gelombang melalui celah sempit. Difraksi cahaya. Contoh difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal yaitu difraksi celah tunggal seberkas cahaya difraksikan dilenturkan oleh satu celah sempit. Nah, jadi seperti ini contohnya. Celahnya cuma satu ya. Jadi celahnya itu cuma satu. Nah, satu ini punya satu celah sempit, ada sebelah tanpa adanya, maka cahayanya akan dibelokkan. Pembelokan cahaya itu biasanya miring ke atas, bisa miring ke bawah, bahkan ada juga yang tidak dibelokkan. Diteruskan juga ada. Dan ini karena cahayanya itu membelok, ada ke atas, ada ke bawah, ada yang juga lurus ke depan dan sebagainya, maka ada kemungkinan dua gelombang cahaya
bertemu pada layar. Jadi gelombang-gelombang itu bisa berintervensi pada layar. Sehingga nanti di layar akan ada menghasilkan pola-pola interferensi. Jadi yang kita amati nanti adalah pola-pola interferensi. Kalau difraksinya sulit untuk diamati. Di sini ada soal. Dengan menggunakan penghalang celah tunggal pada layar tanpa garis terang gelap berurutan hasil interferensi atau pada fringe garis terang pusat dengan garis gelap kedua membentuk sudut simpang difraksi 30 derajat terhadap garis normal. Layar dan celah jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 600 nanometer, maka lebar celah yang digunakan adalah jawab. Garis gelap kedua dibagi K sama dengan 2. Theta sama dengan 30 derajat. Sudut simpang difraksi sama dengan 600 nanometer. 600 nanometer dijadikan meter yaitu 6 dikali 10 angkat min 7. Yang ditanyain lebarnya ada berapa? Jawabnya kita pakai rumus D sin theta sama dengan kalamda. D sin 30 derajat sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat min 7. D dikali 1/2 sama dengan 2 dikali 6 kali 10 pangkat 7. D sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 meter. Dan D sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 4 mm, yaitu 0,0024 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah ini.